Nah, sekarang kita akan belajar distribusi sampel rata-rata. Ini masih lanjutan dari distribusi sampel yang minggu kemarin ya. Nah, di sini saya langsung ke kasus saja, biar kalian maksudnya distribusi sampel rata-rata itu apa sih? Misal nih, saya punya populasinya itu 2, 3, 6, 8, 11. Berarti jumlah populasinya 5 ya. Ini adalah contoh populasi terbatas karena kita bisa menghitung banyaknya populasi. Nah, dari populasi ini saya mau mengambil 2 sampel. Oke. Seperti yang saya ucapkan kemarin, alangkah baiknya itu kalau sampel kita ambil secara berulang-ulang. Nah, karena diambil 2 sampel, jadi kan akan banyak sekali pilihan. Misalkan sampel pertama, saya pilih 2 dan 3. Dapatlah rata-ratanya 2,5 ya. Terus kemudian sampel kedua misalkan saya pilih 2 dan 6. Berarti rata-ratanya, berarti kan 2 tambah 6 bagi 2 kan, berarti 4 rata-ratanya. Nanti sampel 3, saya ambil misalkan 2 dan 8, karena ini kan mintanya 2 sampel kan, jadi kita ambil berulang-ulang sampai semuanya terambil, sampai semua pasangan itu udah pernah terambil menjadi sampel. Nah, kalau ini rata-ratanya berarti 2 tambah 8 itu berarti 10 bagi 2 ya, berarti 5. Dan seterusnya sampai yang terakhir. Sampel yang terakhir itu adalah sampel ke-10. Sampel ke-10 itu misalkan 8 dan 11. 8 dan 11 itu berarti rata-rata ke-10-nya itu adalah 9,5. Nah, dari berbagai macam sampel ini kita kan dapat banyaknya rata-rata kan sesuai dengan jumlah sampel yang terambil kan. Karena ini ada 5, kita ambil 22 berarti kan kombinasi 2 dari 5 itu ada 10 sampel yang bisa terambil. Dari sampel ini kan terdapat rata-rata kan. Nah, rata-rata inilah yang namanya distribusi sampel rata-rata. Dari distribusi sampel rata-rata ini, dari sini kita bisa menghitung berapa rata-rata mu X barnya dan simpangan baku X barnya. Jadi rata-rata dari distribusi rata-rata dan simpangan baku dari distribusi rata-rata. Gitu ya. Jadi saya ulangin. Jadi distribusi sampel rata-rata ini adalah mencari rata-rata dan simpangan baku dari keseluruhan rata-rata yang telah kita buat dari semua sampel yang mungkin. Itulah distribusi sampel rata-rata. Cuman kalau kita pakai secara manual, nanti kan kalau dari sini kita tinggal hitung manual nih, data ini kita hitung rata-ratanya lagi berapa, terus nanti simpangan bakunya lagi berapa dari data ini. Itu kan bisa kita hitung secara manual pakai rumus seperti yang semester lalu kemarin. Tapi ini kalau populasinya 5, sekarang kalau populasinya 1000, apa iya dari populasi 1000 kita misalkan mengambil sampel 22, kan akan banyak sekali pasangan kombinasinya kan, mengambil 2 sampel dari 1000 kemungkinan, dari 1000 populasi. Nah, karena kesulitan akan hal itu, makanya muncul rumus distribusi sampel rata-rata untuk mempermudah mencari. Ya, dari sini kita mau cari mu-nya. Sorry, ini nggak ada atasnya, dan simpangan bakunya. Ya, jadi mu X bar sama sigma X bar ini adalah rata-rata dari distribusi sampel. Kalau yang ini adalah sigma dari distribusi sampel. Kita tidak perlu menghitung ini secara manual, tapi sudah disediakan rumus cepatnya nih ya. Kita akan belajar itu. Nah, ini adalah rumus untuk mencari rata-rata dari distribusi rata-rata dan simpangan baku dari distribusi rata-rata ya. Distribusi sampel rata-rata. Nah, itu dibagi 2 macam. Yang pertama adalah N terbatas. N itu berarti kan populasi N besar ya. Jadi ini dibagi 2 rumusnya. Kalau populasinya terbatas berarti pakai rumus yang ini. Kalau populasinya tak terbatas berarti pakai rumus yang ini. Gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan dari soal. Nah, kalau populasinya terbatas, untuk mencari rata-rata dari distribusi sampel itu rumusnya mu X bar sama dengan mu X. Dengan kata lain, rata-rata dari distribusi sampel itu sama aja kayak rata-rata pada sampel-sampel tersebut. Terus kalau yang simpangan baku sigma X bar itu rumusnya sigma X ya, berarti itu adalah simpangan baku
ya, simpangan baku dari populasi itu. Terus kemudian N kecil itu sampel, N besar itu populasi ya. Jadi tinggal kita substitusikan aja ke rumusnya. Nah, kalau yang bawah itu untuk populasi yang tidak terbatas, artinya jumlah populasinya tidak disebutkan. Oke, di sini ada contohnya nih. Suatu sampel acak sebesar N sama dengan 10. Nah, berarti sampelnya 10 ya. Diambil tanpa pengembalian dari populasi tak terbatas yang mempunyai rata-rata mu X. Nah, mu X itu adalah rata-rata si populasinya. Terus, dan simpangan baku sigma X. Nah, berarti ini sigma X adalah simpangan baku si populasinya ya. Ini sebesar mu X-nya 5,5 dan simpangan bakunya 2,92. Tentukan rata-rata dan simpangan baku dari sampel rata-rata tersebut. Berarti dia minta mu X bar ya kan, dia minta rata-rata dari distribusi sampel rata-rata kan, dan simpangan baku dari distribusi sampel rata-rata. Sekarang kita tulis dulu yang diketahui. Oke, pertama kata dia N-nya sama dengan 10. Kemudian mu X-nya sama dengan 5,5. Kemudian sigma X itu sama dengan 2,92. Di sini diketahui dari soal populasinya tak terbatas. N tak terbatas. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke rumusnya. N tak terbatas berarti rumusnya yang mana? Ini. Oke. Ya, berarti pertama untuk mu X bar itu sama aja mu X. Dengan kata lain, rata-rata dari distribusi sampel rata-rata ini sebesar mu X-nya sendiri, berarti itu 5,5. Oke, ya. Kemudian dia minta simpangan bakunya. Simpangan bakunya untuk N tak terbatas, rumusnya yang mana? Yang ini, ya. Rumusnya kan sigma X bar itu sama dengan sigma X per akar N. Berarti itu 2,92 per akar 10. Kita hitung ya. Akar 10 tuh nanti silakan cari di kalkulator. Ini sudah dihitung, hasilnya itu sekitar 0,92. Jadi mu X bar atau rata-rata dari distribusi sampel rata-ratanya sebesar 5,5 dan simpangan baku dari distribusi sampel rata-ratanya sebesar 0,92. Ini bentuk contoh soal lain dari distribusi sampel rata-rata ya. Telah diketahui bahwa distribusi kecepatan maksimum dari 2000 mobil Toyota mempunyai rata-rata 135,5 km per jam dengan simpangan bakunya 5,2 km per jam. Jika sebuah sampelnya sebesar 150 mobil dipilih secara acak tanpa pengembalian, hitunglah probabilitas. Probabilitas berarti berhubungan dengan Z yang kemarin, ya. Nah, berarti artinya kita harus menghitung Z-nya nih. Nah, diminta apa? Probabilitas maksimum rata-rata dari 150 mobil itu adalah lebih besar, ya. Lebih besar dari 136,10. Lebih besar ya, berarti tandanya lebih besar dari ya, pasti ya, lebih besar dari sama dengan 136,10. Berarti X-nya itu 136,10. Oke, caranya gimana sih? Nah, karena ini Z, berarti kita pakai rumus yang Z. Oke, rumus Z kemarin kan X min mu per sigma ya. Nah, ini sama aja. Tapi sebelumnya kita tulis dulu diketahuinya ya. Nah, katanya di sini kata soal dia dari 2000 mobil. Nah, dari 2000 mobil berarti populasinya diketahui. Berarti N besar itu sama dengan 2000. Terus katanya tadi dari 2000 mobil ini punya rata-rata. Nah, itu berarti kan rata-rata populasinya. Berarti ini mu X. Oh, sorry, tidak pakai bar ya. Mu X saja karena dia bukan dari distribusi sampel. Ini adalah si rata-rata dari populasinya. Mu X-nya itu 135,5. Oke. Terus kemudian simpangan bakunya. Simpangan baku dari 2000 mobil. Berarti ini sigma X. Sigma X-nya 5,2. Kemudian sampelnya diambil jika sebuah sampel sebesar 150, berarti N kecilnya itu 150.
Yang diminta apa? Hitunglah probabilitas kecepatan maksimum dari si sampel ya, dari 150 mobil lebih besar. Probabilitas lebih besar dari 136,10. Berarti yang ditanya itu adalah probabilitas X-nya lebih dari 136,10. Nah, seperti cara yang kemarin, kalau nyari probabilitas kita harus ubah ke Z. Rumus Z-nya adalah Z sama dengan X, ini X bar, mu X, karena sekarang kan pakainya distribusi sampel rata-rata ya, per sigma X bar. Oke. Nah, selanjutnya berarti kita butuh mu X bar sama sigma X bar. Kita butuh ini dan butuh ini. Berarti kita harus cari dulu nih mu X bar sama sigma X barnya. Caranya gimana? Pakai rumus yang tadi. Yang tadi kan kita lihat ini berarti pakai N terbatas ya. Oke, berarti mu X bar itu sama dengan mu X. Mu X-nya tadi berapa? 135. Berarti ini 135,5. Oke, beres ya. Oke, simpen dulu. Nah, sekarang kita harus mencari sigmanya. Sigma X bar, karena dia terbatas berarti rumusnya sigma X per akar N dikali N besar min N kecil per N besar min 1. Kita masukkan sigma X-nya 5,2 per akar N. Akar N itu berarti akar 150 dikali N besarnya 2000 dikurang N kecilnya 150 per N besarnya 2000 dikurang 1. Nah, kita tuh menghitung hasil akar ini dulu, baru kita gabungkan ya. Ini 5,2 per, nanti silakan dicari di kalkulator akar 150 berapa. Nah, ini kan berarti akar 2000 dikurang 150 berarti 1850 per 2000 dikurang 1 berarti ini 1999. Oke, nanti cara menghitungnya ini dibagi ini dulu ya, 1850 dibagi 1999, habis dibagi cari akarnya, terus kemudian baru ini yang atas, yang depannya juga ini dicari akar 150 berapa, baru 5,2. Kita bagi sama hasil akar ini. Nanti hasil akhirnya itu adalah 0,41. Nanti kalian silakan coba perhitungannya sendiri ya, cara ngitungnya. Kalau hasilnya sama berarti cara menghitung kalian sudah benar. Oke, udah beres nih. Sekarang kan dia minta Z. Ya kan? Nah, Z-nya Z itu kan tadi X bar tadi kan ini yang diminta 136,10 ya, berarti 136,10 dikurang mu X barnya berarti 135,5 dibagi 0,41, hasilnya adalah 1,46. Kemudian kita gambar di kurvanya, dia minta kayak kemarin ya. Jadi yang kemarin tuh harus bisa karena terpakai terus. Ini 0, 1,46 berarti sebelah kanan 0 ya kan? 1,46. Lebih dari berarti ke kanan. Nah, ini berarti kurvanya. Oke. Berarti cara nyarinya gimana? Ini berarti ini saya buat dulu, ini kan tadi dimintanya PX bar ya. Ini berarti mintanya probabilitas Z lebih dari 1,46. Nah, ini daerahnya sudah kita cari, berarti cara nyarinya setengah ya kan, 0,5 dikurang probabilitas dari 0 sampai 1,46. Berarti 0,5 dikurang, kita lihat di tabel ya. Ya, ternyata di tabel 0,4279 kemudian dikurangkan. Hasilnya itu berarti sekitar, nah hasilnya 0,0721. Itulah yang diminta probabilitas X barnya lebih dari 136,10.
sekarang kita masuk ke distribusi sampel proporsi. Nah, makna proporsi dulu. Proporsi itu adalah perbandingan suatu bagian jika dibandingkan oleh keseluruhan bagian. Saya punya contoh nih. Misalkan ada banyak mahasiswa Gentiaras ya. Banyak mahasiswa Gentiaras itu seluruhnya adalah 400. Berarti ini bisa dikatakan sih populasinya ya. Banyak mahasiswa Gentiaras itu 400. Nah, kita mau lihat proporsi anak yang pakai celana jeans misalkan. Kita mau tahu proporsi mahasiswa yang pakai celana jeans misalkan. Nah, kita kan mau tahu perbandingan mahasiswa yang pakai celana jeans ini kan. Nah, misalkan mahasiswa yang pakai celana jeans ini itu sebanyak misalkan 20 orang mahasiswa pakai celana jeans. Kita mau lihat proporsi mahasiswa yang pakai celana jeans. Itu berarti kita harus, ini kita anggap X ya, yang mau kita cari proporsinya kita anggap X. Berarti proporsinya berapa sih? Nah, itu berarti kan tadi perbandingan suatu bagian jika dibandingkan oleh keseluruhan bagian. Berarti itu adalah X kita bagikan dengan N. Nah, berarti ini 20 dibagi 400. Oke. Berarti sekitar 0,05. Nah, itu makna proporsi. Jadi, proporsi ini seperti ini. Jadi, perbandingan suatu bagian jika dibandingkan oleh keseluruhan bagian. Itu namanya proporsi. Nah, distribusi sampel proporsi ini konsepnya sama kayak yang tadi, distribusi sampel rata-rata. Jadi, dari sampel-sampel yang diambil berulang-ulang itu, kita menghitung proporsinya, sehingga kita dapatkan berbagai data macam proporsi kan. Nah, data itulah yang akan jadi namanya distribusi sampel proporsi. Nah, dari distribusi sampel proporsi ini, kita mau cari rata-ratanya sama simpangan bakunya. Ya. Nah, ini juga nanti akan terbagi dua. Ini untuk yang populasi terbatas sama populasi yang tidak terbatas. Nah, ini berikut ini adalah rumusnya ya. Jadi kalau mau cari rata-rata sama simpangan baku dari distribusi sampel, kalau rata-rata itu berarti mu. Kalau ini karena dia proporsi ya, proporsi itu P. Jadi mu P topi itu berarti rata-rata dari distribusi sampel proporsi. Oke, nilai mu P topi itu sama aja kayak mu P. Mu P itu berarti sama aja kayak rata-rata dari populasi itu. Nah, biasanya kalau belum dalam proporsi itu harus kita cari dulu X per N ya. X itu adalah bagian yang mau kita cari dibagi populasinya. Tapi biasanya kalau udah ada dalam persen atau sudah dalam proporsinya 0, sekian, 0, sekian, itu berarti sudah dalam proporsi. Nah, ini dibagi dua untuk populasi terbatas dan tak terbatas. Yang terbatas berarti N-nya diketahui, populasinya diketahui. Berarti rumusnya pakai yang ini. Ya, tapi kalau populasinya tak terbatas itu berarti dia populasinya tidak diketahui jumlahnya, itu kita pakai gunakan rumus yang ini. Tapi kalau untuk nyari rata-ratanya, mau populasi terbatas ataupun tidak terbatas itu akan sama aja. Nah, di sini ada contoh. Diketahui bahwa sebanyak 10% dari ibu-ibu rumah tangga di Jakarta memakai deterjen A untuk mencuci pakaian. Nah, ini kan diketahui sudah dalam 10% kan. Itu berarti proporsinya telah diketahui, ya. Nah, berarti ini adalah proporsi ibu-ibu di Jakarta yang pakai deterjen A. Misalkan dari populasi itu diambil sampel berukuran 100. Yang ditanyakan yang pertama adalah tentukan rata-rata dan simpangan baku dari populasi ibu-ibu rumah tangga yang pakai deterjen A. Yang kedua, bila dari sampel itu ternyata paling sedikit 15 ibu rumah tangga yang pakai deterjen A, tentukan probabilitasnya. Berarti ini sudah mencari si Z-nya ya. Baik, kita tulis dulu yang diketahuinya. Diketahui proporsinya, berarti ini kan sudah diketahui 10% ya. Berarti P-nya itu adalah 10%. Berarti sama aja 10 per 100, 0,1. Kemudian N-nya itu adalah 100. Nah, ini kan tadi di soal dia tidak diberitahu populasinya jumlahnya berapa kan. Ini berarti kasusnya itu adalah populasi tak terbatas.
Oke, yang pertama kita akan cari rata-ratanya. Nah, di sini kan untuk rata-rata mu P topi itu sama dengan mu P ya, atau X per N. Dengan kata lain adalah proporsi dari bagian itu sendiri. Nah, ini kan sudah diketahui proporsi dari ibu-ibu yang pakai deterjen A-nya itu 0,1. Berarti mu P topinya itu sebesar 0,1. Kemudian simpangan baku P topi karena dia di sini tidak terbatas, berarti kita gunakan rumus yang ini ya. Akar P buka kurung 1 min P per N. Nah, berarti akar P-nya tadi 0,1. Berarti 0,1 1 dikurang 0,1 dibagi dengan N. N itu berarti sampelnya 100. Berarti 0,1 ya dikali 1 kurang 0,1 berarti 0,9 dibagi 100. Dikalikan kemudian dibagi 100 baru diakarkan. Itu hasilnya 0,03. Nah, berarti kita udah dapet rata-rata dari distribusi proporsi ini adalah 0,1 dan simpangan bakunya adalah 0,03. Pertanyaan selanjutnya adalah dari sampel itu paling sedikit 15 ibu rumah tangga. Paling sedikit 15 ibu rumah tangga pakai deterjen A. Berarti proporsinya berapa sih? Nah, ini berarti kita masuk ke Z. Paling sedikit 15. Paling sedikit itu berarti minimal. Kalau minimal itu berarti lebih dari sama dengan 15. Berarti yang diminta adalah probabilitas X-nya itu lebih dari 15. Nah, selanjutnya berarti kita harus ubah dulu X ini ke dalam Z. Ya. Nah, sama rumusnya kayak yang tadi. Kalau tadi kan pakai mu ya, karena kasusnya rata-rata. Kalau sekarang pakai proporsi, sehingga rumus Z-nya itu menjadi P topi min P per sigma P topi. P topi ini itu adalah yang diminta. Nah, ini karena tadi kasusnya dalam proporsi, ini sama aja probabilitas P topi lebih dari 15. Ya. Nah, ini berarti 15 dikurang proporsinya. Oh, oke. Ini kan proporsinya, ini dia minta X-nya lebih dari 15, lebih dari sama dengan 15 ibu-ibu. Nah, 15 ibu-ibu kan belum dalam proporsi kan? Berarti harus kita cari dulu proporsinya si 15 ibu-ibu ini. Berarti proporsinya ibu-ibu yang 15 ini P sama dengan, nah, ini kita harus cari proporsinya. Proporsinya itu berarti kan yang mau kita cari kan paling sedikit 15 ibu-ibu ya. Kan rumus proporsi tadi kan X per N. Nah, berarti X-nya ini 15 ibu-ibu tadi. Berarti 15 dibagi populasinya tadi di sini. Coba kita lihat. Karena di sini tidak disebutkan, kita anggap di sini sampel ya. Di sini sampelnya 100. Nah, berarti 15 kita bagi 100, berarti 0,15. Berarti itu probabilitas yang diminta itu adalah P topi lebih dari 0,15 ya. Karena ini proporsi probabilitas, jadi harus dalam bentuk probabilitas. Ya, tidak dalam X. Oke. Nah, baru dari probabilitas ini kita bisa cari nilai Z-nya. Nah, berarti masuk ke rumus Z, P topi dikurang P dibagi sigma P topi. Berarti P topinya tadi kan 0,15 dikurang P. P tadi probabilitasnya 0,1, itu kita bagi sigmanya. Sigmanya 0,03. Ya, dikurang dulu kemudian dibagi, hasilnya itu
1,67 ya. Berarti sekarang sudah berubah. Ini itu menjadi probabilitas Z lebih dari 1,67. Selanjutnya kita harus menggunakan grafik ya, biar bisa melihat posisi Z-nya, mencari probabilitasnya. Kita gambar. Oke. 0 di tengah. Yang diminta kan Z lebih dari 1,67. 1,67 itu berarti di kanannya 0. 1,67. Lebih dari 1,67 berarti ke kanan kan? Berarti dari 1,67 ini kita arsir yang ke kanannya. Nah, ini berarti yang diminta. Caranya sama kayak yang sebelumnya ya. Berarti 0,5, ingat dari sini ke sini itu kan 0,5, berarti 0,5 itu dikurang probabilitas dari 0 sampai 1,67. Berarti 0,5 dikurang, kita cari dulu di tabel. Nah, di tabel dari 0 sampai 1,67 itu sebesar 0,4525. Berarti 0,5 dikurang 0,4525 itu sebesar 0,0475. Berarti probabilitas paling sedikit 15 ibu rumah tangga yang pakai deterjen A itu sebesar 0,0475. Contoh berikutnya. Pada suatu pengiriman barang yang terdiri atas 2000 tub elektronik, telah diketahui ada 600 unit yang tidak memenuhi standar. Sampel acaknya ada 500 unit yang dipilih dari populasi itu. Yang ditanya adalah berapakah probabilitas ya, yang ditanya probabilitas. Nah, tapi sebelumnya ini kan masih belum ada proporsinya nih. Ini kan sedangkan yang diminta proporsi kan. Nah, berarti kita harus tentukan dulu. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini ada katanya ada 2000 tub elektronik. Tubnya itu berarti jadi populasinya sebanyak 2000. Nah, terus ada 600 unit yang tidak memenuhi standar. Oke, yang ditanyakan probabilitas yang tidak memenuhi standar. Berarti kita harus cari proporsi yang tidak memenuhi standar. Nah, yang tidak memenuhi standar itu kita anggap X, sehingga proporsinya itu kan X per N, berarti 600 dibagi 2000 adalah 0,3. Jadi ini adalah proporsi tub yang tidak memenuhi standar. Nah, kita akan mencari probabilitas. Probabilitas berarti butuh P, butuh mu. Jadi kalau dalam proporsi itu rata-rata itu sama aja dengan si proporsi itu sendiri ya. Jadi kalau di sini kan P-nya 0,3. Dengan kata lain si mu-nya P topi itu sama aja 0,3. Nah, terus kalau mau cari Z kan tadi Z rumusnya Z itu adalah P topi min P per sigma P topi. Oke, kita baru dapat P-nya yang 0,3. Kita butuh sigma P topinya. Sigma P topi ini berarti pakai rumusnya sigma P topi sama dengan akar P buka kurung 1 kurang P dibagi N. Untuk sigma P-nya, sigma P topinya itu kan akar P kali 1 min P dibagi N. P-nya 0,3. Ya udah kita substitusikan aja, berarti 0,3 ya. Dikali 1 dikurang 0,3 dibagi N-nya. N-nya sampel ya. Berarti 500. Kemudian kita hitung. Hasilnya ini berarti kan 0,3 dikali 0,7 dibagi 500. Hasilnya itu 0,02. Oke, nah sekarang ini kita sudah punya semua. Kita sudah punya P, kita sudah punya sigmanya, sigma P topinya. Nah, sekarang ke pertanyaannya, minta probabilitas untuk populasi yang tidak memenuhi standar. Ya, probabilitas untuk yang tidak memenuhi standar itu yang pertama itu kurang dari berarti tandanya ya kurang dari 150 per 500.
Karena ini dalam proporsi, ini belum jadi proporsi ya. Ini masih minta dibagi dulu. Nanti kita cari dulu proporsinya. Ini berarti 150 dibagi 500 itu hasilnya 0,3. Berarti dia minta probabilitas proporsinya kurang dari 0,3. Nah, ini harus kita ubah ke dalam Z ya. Berarti pakai rumus yang Z itu. Berarti Z sama dengan P topinya kan 0,3. 0,3 dikurang P. P-nya juga kebetulan 0,3. Dibagi sigma P topinya 0,02. 0,3 kurang 0,3 0 ya. 0 bagi apapun berarti 0. Berarti ini Z-nya 0. Berarti ini itu berubah jadi probabilitas Z kurang dari 0. Kalau kita gambar, oke, tengah ini 0, minta kurang dari 0, berarti dari 0 ke kiri. 0 ke kiri berarti sini ya, semua berarti setengah kurva ini. Nah ini mudah, kita tidak usah pakai tabel. Kalau udah setengah kurva, berarti dengan kata lain, probabilitasnya ini langsung aja 0,5. Oke, ini adalah jawaban dari probabilitas untuk yang kurang dari 150/500. Nah, untuk soal yang B, probabilitas antara 144/500 sampai 145/500. Nah, ini kita ubah dulu menjadi probabilitas kan, menjadi proporsinya. Ini berarti 144/500 itu sekitar 0,288. Terus yang ini 145/500 itu sekitar 0,29. Oke, berarti yang diminta adalah probabilitas itu dari 0,288 sampai 0,29. Caranya sama kayak tadi ya, diubah dulu ke dalam Z. Nanti kalian bisa coba hitung sendiri. Nanti hasilnya itu silakan dicoba. Hasilnya itu nanti itu adalah Z-nya itu sekitar min 0,6 sampai min 0,5. Silakan dihitung, nanti ini hasilnya itu sekitar 0,0342 ya. Kalian coba sendiri nanti disamakan. Oke. Nanti yang C kalian bisa coba sendiri. Yang C itu adalah lebih besar dari 164/500. Nanti coba sendiri ya. Cari ini probabilitas, cari proporsinya dulu, baru nanti cari probabilitas proporsi lebih dari hasil yang proporsi tadi. Hasil proporsi yang sudah kalian hitung masukkan ke sini. Nanti kemudian cari Z-nya dan seterusnya. Nanti hasil akhirnya nih, probabilitasnya, nanti kalau udah dicari Z-nya ya, probabilitas Z lebih dari titik-titik-titik, ini hasilnya 0,0808. Ya, silakan dicoba sendiri bener nggak hasilnya, sekalian untuk latihan kalian di rumah.